أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Silakan dibaca. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Laqad jaa, sungguh benar-benar telah mendatangi kum akan kamu semua, siapa rasulun, seorang rasul. Dah itu dulu. Dari ungkapan laqad jaa, seorang rasul mendatangi kamu, ini menunjukkan sekurang-kurangnya dua. Satu, bahwa seorang dai itu aktif mencari umat, bukan hanya diundang oleh umat, barakallah, bukan pula cuma didatangi umat. Kan beda banget ini. Rasulullah itu berangkat dari rumahnya, keliling kampung-kampung, belusukan, nyari umat. Bukan duduk di rumah nunggu undangan umat. Bukan pula cuma duduk di rumah buka pengajian undang umat. Itu beda. Beda ya? Jadi tiga jenis ini Rasul milih yang paling baik, yang paling berat, dan paling sedikit peminat. Oke, kita buktikan sekarang. Sekarang kita para dai, para mubalik, mana yang lebih banyak? Turun ke tengah umat, buka pengajian di rumah, atau nunggu undangan umat? Yang mana yang banyak? Rasul milih yang pertama. Nggak nunggu undangan, nggak buka majelis pengajian, tapi turun memberikan bimbingan. Nah, ini jenis pengajian yang kurang diminati. Tapi harus ada di antara kita, walaupun tidak full waktu kita gunakan untuk turun, sekali-kali kita turun ke tempat masyarakat. Jadi ja'a itu fi'il fa'il, ja'a itu fi'il, rasulnya fa'il, kumnya maf'ul. Masyarakat, medan dakwah itu diposisikan sebagai objek, tempat yang dikerjakan, barang yang dijadikan objek pekerjaannya. Kalau ada subjek dan objek, yang aktif subjek apa objek? Subjek. Saya membaca Al-Quran. Yang aktif saya atau Quran? Saya. Haji Mahali menyetir kendaraan. Yang aktif kendaraan apa Haji Mahali?
Kendaraan bisa bergerak karena ada jemari. Itu tolong dipahami. Seorang Rasul datang ke tengah umat, ke tengah kamu. Kamu itu posisinya pasif, tidak punya keyakinan yang benar, tidak punya ibadah, tidak punya akhlak yang baik. Datang Rasul melakukan perubahan. Dah. Kira-kira minat nggak kalau saya buka majelis dai turba turun ke bawah, nggak diundang, gratisan, sangu sendiri, belum tentu diterima. Kira-kira ada peminat ya? Nah, Rasul datang ke tengah umat ya. Terus min anfusikum. Ini ada dua bacaan. Nanti bisa dibaca dengan min anfasikum, tapi yang umum min anfusikum. Apa makna min anfasikum? Anfasikum, ay min asyrafikum, orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat. Jadi asyraf itu asal katanya syarifun, syarif. Syarif itu mulia, kalau asyraf paling mulia. Makanya saya nggak pakai asyraf. Asyraf itu penyanyi aja dari India. Syarif mulia, asyraf mulia, karim juga mulia, akram paling mulia, kabirun besar, akbar. Makna min asyrafikum, min anfasikum adalah min asyrafikum. Artinya apa? Ini mengisyaratkan sebenarnya Rasul itu manusia yang punya kemuliaan lebih dari yang lain. Aneh kan? Orang yang punya kelebihan dari yang lain kok mau turun? Umumnya kita, orang kalau terhormat itu lebih baik duduk di kursi mulia, di kursi goyang, orang sowan. Rasul orang yang paling asyraf, yang paling mulia, nasaban wa jisman wa badadan wa khuluqan kullu syai'. Semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu paling mulia. Tapi anehnya beliau mau turun. Soklah, aneh kan? Kita nggak usah jadi asyraf, jangan jadi paling mulia. Ya baru wisuda sarjana saja sudah diundang ngaji, mana undangannya dong? Sini ngapa? Panitianya langsung datang kemari. Masa cuman WA doang? Itu baru S1. Yang kedua, min anfusikum, dari diri kamu semua. Kalau kita baca Al-Quran, sudah berulang kali saya sampaikan di sini, kata anfus ay nafsun itu bisa dimaknai dengan dari sejenis kamu sendiri, sama-sama manusia, atau dari negerimu sendiri, atau min anfusikum ini makna yang dalam, dia itu sebetulnya bagian dari dirimu sendiri. Jadi bagaimana seorang Rasul itu menempatkan diri menjadi bagian dari orang yang didakwahi. Kue ngomong karo wong janjane yang ngomong karo awake dhewe. Anjeun nyarita ke batur sanyana diobrolan teh awak maneh sorangan. Bukan orang lain. Coba mulai sekarang. Nah, kalau sudah begitu gimana? Kalau sudah begitu pasti akan topo seliro. Topo seliro apa? Tidak akan melakukan sesuatu yang tidak enak pada orang lain, sebagaimana ketidakenakan itu dilakukan pada dirinya. Nah,
azizun alaihi ma'anittum, dia terbebani oleh beban kamu, bahasa kitanya sekarang. Kesusahan jamaah itu adalah kesusahan ustadznya. Masalah jamaah dirasakan sebagai masalah bagi ustadznya. Ada yang gitu? Ada nggak kira-kira? Jamaah punya masalah, lalu ustadznya merasa ini masalahku. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Beban umat adalah beban kiai. Ada nggak yang gitu? Yang ada kan enggak? Beban kiai beban umat, tapi beban umat ya beban umat juga. Kiai nggak ikut campur. Lihat Rasulullah, apa yang enak di umatnya enak buat dirinya, dan beliau bergembira dengan anugerah yang dinikmati umatnya. Tapi beban berat yang tidak enak di umatnya, hati beliau ikut memikulnya. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Harisun alaikum. Haris itu al-hirs, tamak, kayak orang serakah, pengen banget tuh. Jadi kalau sudah punya, ngambil lagi, begitu loh Rasul. Apa yang dia miliki itu nggak diambil sendiri. Sangat ingin dia selamat, dia ingin umatnya juga selamat. Rasul pasti bahagia, yang dia inginkan umatnya bahagia. Itu Haris menginginkan banget itu, ambisi untuk meraih umatnya. Tapi ambisi beliau bukan untuk ambisi dukungan, bukan. Ambisi menyelamatkan, jadi memberikan kebahagiaan, keselamatan pada orang lain. Haris biasanya innakum satahrisuna al imarah, ambisi gitu loh bahasa kitanya. Tamak dan ambisi, dia kerahkan kemampuan, kekuatan. Kalau bisa dirayu kalau bisa diajar diskusi, kalau bisa dikasih sembako ya sembako. Yang penting orang itu pindah, dan pindahnya bukan kepada Muhammad. Kemana? Ila sabili rabbik. Pindahkan orang itu dari jalan setan ke jalan Tuhanmu Muhammad. Nah, untuk mendapatkan itu Rasul tuh Haris kerahkan semua kekuatannya, cuma mindahin orang, saking semangatnya pengen nyelamatin orang. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman Rasul ra'fah. Apa ra'fah? Ini sudah sering saya sampaikan, ini saya ulang-ulang karena kepentingan hari ini. Rasul itu ra'fah, punya sifat ra'fah. Kalau kita baca ayat tentang zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Istilah ada wala ta'khudhukum bihima rafatun. Jadi orang zina, perempuan maupun laki-laki, cambuk jilid dia masing-masing 100 kali. Nah, untuk cambuk mereka, la ta'khudhukum bihima ra'fah, jangan sampai dalam dirimu tuh ada rasa ra'fah. Apa ra'fah kira-kira? Iba, belas kasihan. Jangan sampai ketika kamu akan cambuk orang yang berzina itu melas yo, jangan ada. Jangan sampai kamu ketika akan cambuk orang yang berzina itu, waduh nanti sakit dong dia. Jangan ada. Nah, kata ra'fah itu tidak tega menyakiti orang lain. Itu yang ada pada Rasulullah, pada orang beriman. Rasul itu tidak pernah mau ada orang yang beriman terluka hatinya, tergores tubuhnya, tersinggung perasaannya. Tidak mau Rasul. Nah, subhanallah. Jadi seorang da'i itu begitu ya, tindakannya maupun ucapannya jangan melukai perasaan orang beriman. Sulit banget ya.
apalagi nyebut orangnya. Di muka umum dosanya gede. Ini akhlak Nabi lo ya. Saya tidak ngomong orang-orang yang aku ada hubungan dengan Nabi, apa umatnya, apa warasatul anbiya, apa. Tapi dai wajib seperti itu. Mau ngomong, bahkan Nabi itu pribadinya disakiti orang, balasan lisannya dan sikapnya tidak lebih buruk dari orang itu, untuk tidak mengatakan terbalik. Orang bilang gila, orang bilang Muhammad tukang sihir, orang bilang Muhammad tidak waras. Pernah nggak Rasul mengatakan kamu yang gila, kamu nggak waras? Pernah nggak? Silakan cari hadis. Dibalas doa itu Rasul. Apalagi kalau orang lain yang kau tuduh melakukan kesalahan padahal kamu sendiri belum tahu benar salah atau tidaknya. Dai tidak boleh berbicara tentang sesuatu yang tidak tahu persis, karena kalau kita tidak tahu persis kemudian ngomong di hadapan orang lain seolah-olah itu benar, dipercaya orang banyak, menyebarkan kebohongan, adul kadzibin, maka dia salah satu di antara pendusta, dosanya besar. Hanya saya kalau ngomong yang tahu-tahu aja lah, ngomong kira-kira ndak usah. Wah si Anu kan Anu, si Anu kata siapa? Postingan si Anu, ya belum apa-apa. You datang di tempat, tahu persis masalahnya, kau diskusikan, jelas jawabannya, selesai masalahnya, baru omongkan. Dan itu pun ada tempat ngomongnya. Saya tanya sekarang, Nabi Musa pernah nggak menjelek-jelekan Fir'aun di tengah masyarakat? Pernah nggak? Baca Quran? Hah? Pernah nggak? Tapi dia datangi. Ayo. Ada nggak di Quran ayat yang mengatakan bahwa kanjeng Nabi Ibrahim goblok-goblokin Namrud? Ada nggak? Ada nggak? Ini penting. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling wareg dihina orang. Wareg. Presidennya waktu itu kafir tuh, Abu Jahal Abu Lahab itu. Rojo kafir. Semua perbuatan dosa dilakukan dan itu tidak ada orang berani menegur. Entoh begitu Rasul menyampaikannya dengan baik, dengan tutur kata yang indah yang tidak bisa dipatahkan. Nah, dari mana ini? Lihat Nabi Musa. Nabi Muhammad itu dakwahnya pakai Quran, bukan pakai koran. Apa yang dikata Quran dia kerjakan, bukan juga berbicara karena dipengaruhi oleh tepukan orang banyak, Pak. Kadang-kadang saya kalau ngomong depan orang gitu ya, jangan muda-muda dulu, tambah semangat ya. Nah, santai saja. Tepukan orang tidak ada hubungannya dengan selamatmu di surga. Gitu, santai saja. Ayo kita lihat. Lihat surah Toha ayat 43-44. Sok dibaca. Surah Toha surat berapa? 20. Empat tiga empat. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sok baca. Ya nyari belama.
Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia tidak mengabulkan. Ini perintah Allah kepada dua orang da'i, yaitu Musa dan Harun, yang dikirim kepada penguasa bernama Fir'aun. Tolong kita ingat-ingat, Fir'aun agamanya apa? Islam apa kafir? Kejahatan Fir'aun mungkin tidak akan pernah ada sampai hari ini. Bayi lahir disembelih, rakyatnya diperbudak, abad Bani Israel. Dan apa? Penguasa tunggal yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Bayangkan itu. Sejarah manusia tidak akan menemukan ada pemimpin yang lebih buruk dari Fir'aun. Kafir, durjana, jahat, ngaku Tuhan. Apa ini namanya? Setan aja nggak pernah ngaku Tuhan. Tapi Allah kirim dainya yang kayak apa? Musa itu jawara loh, sekali pukul orang mati, ya kan? Tapi ketika dia berdakwah, ini ayatnya, apa katanya? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu berdua kepada Fir'aun sebab dia sudah melampaui batas. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Jadi tagha itu apa? Bayangannya gini, ketika Kanjeng Nabi Nuh diutus, lalu dia naik perahu. Kenapa? Karena airnya togo. Togo apa artinya? Meluap. Sudah melewat batas. Jadi Fir'aun ini kelakuannya udah kelewat batas, merendam semua kejahatan. Tapi faqula lahu, kamu berdua ngomong ya, ngomong ke Fir'aun. Nggak usah ngelemparin jendela, nggak usah pakai yel-yel bendera, nggak usah, datang ngomong aja. Yang kayak apa? Qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Coba ngadepin orang brengsek kayak gitu, kafir, jahat, suruh lemah lembut. Supaya apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat-ingat, sadar dan takut akan akibat perbuatannya. Target dai itu adalah memperbaiki orang lain, bukan membuat orang jauh dari kita. Nah, lisan Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti pendengarnya, hatta yang paling jahat bahkan kebanyakan didoakan. Kenapa kita para dai tidak setiap hari mendoakan supaya orang-orang yang belum Islam masuk Islam, supaya orang-orang yang memusuhi Islam jinak dengan Islam, supaya orang Islam yang belum full Islamnya jadi kafah Islamnya? Kenapa sih kita tidak mau berdoa seperti itu? Kalau mau ngomongin orang, ada orang yang jahat, temui dia. Tapi saya kan nggak bisa sampai ke sana, berarti bukan tugas kamu. Saya tidak bisa bertemu dengan gubernur, berarti bukan tugas saya ngomongin gubernur. Ngomong saja dengan anak buah gubernur. Tapi kalau mencela, haram. Nah, nanti kalau kita akan bicara tentang bagaimana hukumnya mencela penguasa yang sah, nanti kita ada fikihnya. Kita akan bahas insya Allah. Itu min umuri jahiliyah. Kritik, saran, ada tempatnya. Makanya dalam sholat sudah diatur siapa yang wajib menegur imam kalau salah. Siapa yang wajib? Ya makmum tentu saja, masa satpam ya. Tapi makmum yang mana? Makmum yang persis di belakang imam.
Jadi kalau saya ingin jadi tukang tegur imam, saya harus datang duluan, ada di belakang imam persis. Jangan dari belakang. Yang di belakang tidak punya kewajiban teriak-teriak, salah, tidak ada. Tenang saja, karena wajibnya jamaah belakang bukan melihat imam, tapi melihat yang di depannya. Ngaji ke sini bener, ngaji sih bener. Nah, hamba Allah Rafah tadi ya, tidak mau menyakiti, omongannya didengar masuk kuping enak, perbuatannya dilihat nyenengin, senyumannya manis. Sebab orang Islam tuh ngaji fikih. Ngaji fikih apa? Ketika bab air kita sudah nemu, bab najis ada kan? Najis, sesuatu najis itu ada ausofnya. Najis mutawassithah itu najis pertengahan, ada yang ainiyah atau hukmiyah. Ainiyah kelihatan, hukmiyah tidak kelihatan, tapi ada ahadu awsafi thalatha. Apa? Aroma, rasa, dan warna. Coba tangkap ini. Rihuhu, baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya. Manusia itu harus bisa menjaga aroma, rasa, dan warna. Akhlak juga begitu. Jaga akhlakmu, jangan sampai warnamu kamu najis ya. Jangan sampai aroma nama baikmu najis. Jangan sampai rasa mulutmu najis. Ngaji pora sing ngono iku. Dalam agama itu. Nah, kalau salah satunya masih najis, berarti kamu najis ainiyah. Kalau najis nggak boleh disentuh. Jangan datang ke pengajian, ngotori pengajian. Ini kita belajar semua. Ya yang sudah terlanjur ya sudahlah, namanya sudah kan. Yang belum maju kita perbaiki. Apa yang Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Musa itu dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Kanjeng Nabi itu hidupnya dakwah itu pakai Quran, bukan pakai koran, bukan pakai lain-lainnya. Sok lihat lagi surah Ali Imran 159. Ini biar pada ingat saja kita. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sok baca. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh. Bukan 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Masya Allah. Berkat rahmat Allah, kamu Muhammad bisa lemah lembut pada mereka. Luar biasa ya. Kenapa? Walau kunta fadzon, jika mulutmu kasar, kotor, terus ghalidhal qalbi, dan hatimu keras, dongkolan, keselan, gede ambek,
lan faddu min haulik. Niscaya orang-orang yang akan kamu perbaiki, orang-orang yang kamu harapkan sadar, itu malah pergi meninggalkan kamu. Kita ingin perbaiki Pak RT, buat kalimat yang enak didengar sama RT. Jangan goblok RT. Lan faddu min haulik. Dua, satu fadhon, mulut kasar. Jangan. Dua, ghalidhal qalbi. Hatinya itu ghalidh, itu berat, tebel, bulat, apa sih? Gondokan. Ini penting. Makanya para sahabat Nabi diajari oleh Rasulullah diantaranya, supaya hatinya indah itu tanamkan kalimat thayyibah. Sampai Nabi pernah ngajari Ali, coba pejamkan matamu, ayo baca la ilaha illallah, tanam kalimat thayyibahnya, nancep la ilaha illallahnya, nancep di hati, bukan di spanduk, bukan di sablon. Ini penting. Jangan sampai orang ribut sablonan tapi tidak ngeributin hatinya yang rusak. Lihat orang-orang thariqah, mereka punya mursyid ngantri, mandi dulu, ganti baju putih, pakai minyak wangi, ngadap guru mursyid, duduk terus seperti ini. Ayo pejamkan matamu, la ilaha illallah, sing nancepkan hati. Sebab nanti kalau kalimat thayyibah sudah nancep, dia ibarat benih yang tertanam di bumi, pohonnya akan subur, buahnya akan rindang. Apa buahnya? Akhlak. Begitu kalimat thayyibah nancep di hati, ibadahnya banyak. Kalau ibadahnya banyak, baik akhlaknya. Orang nggak perlu tahu kayak apa sih bijinya, kayak apa pohonnya, tidak penting, saya mau cari buahnya. Manusia tidak butuh dengan kita akidahnya kuat nggak ya, kiai anu ibadahnya bagus nggak penting. Tapi aku bergaul dengan dia, yang aku butuhkan adalah akhlaknya. Mukanya disenyum. Pasti setiap orang senangnya pasti makan buah yang manis, ya nggak? Saya tanya sekarang, mau senang buah yang manis, yang asam apa yang pahit? Manis kan? Muka pun muka manis, muka asam, wah siapa doyan? Ketemu orang Haji Mahdi asam mulu sih mukanya. Ngomong juga sama, kita mau mendengar buah mulut itu yang manis kan? Ini ngomong pedes mulu, nggak usah. Ya adalah sekali-kali kita ngasih yang pahit, namanya juga orang udah meriang kencing manis, masa ya dikasih manis mulu. Ini orang udah parah, ini orang akhlaknya, ya perbaikinya pakai yang pahit-pahit aja. Kalau perlu kasih udur-udur gitu kan, udah parah namanya. Ya, terus gimana? Coba Muhammad disakiti, Rasul disakiti, fa'fu anhum. Ya Allah, Muhammad maafkan ya mereka. Disakiti memaafkan. Bukan orang jadi korban juga enggak, malah nyakiti orang.